Akhirnya, PBOC keluar dengan pengumuman yang sangat mengejutkan, walaupun ya kategorinya tidak terlalu tinggi kejutannya. Tapi kita lihat potensi pergerakannya akan seperti apa. Karena sampai saat ini ternyata Hang Seng malah terkoreksi turun. Nah, kemudian fokus apa yang akan kita utamakan untuk hari ini? Dan berikut adalah ulasannya. Oke, penggerak market hanya ada dua yang saya catat untuk hari ini. Berhubung tadi malam market Amerika libur dan kita tidak mendapatkan apapun terkait dengan penggerak market ataupun penggerak sentimen market. Oke, diawali dengan berita pagi ini yang sangat mengejutkan adalah pengumuman dari PBOC dengan melakukan pemangkasan suku bunga LPR 5 tahun. Tapi, dia tetap mempertahankan LPR 1 tahun. Pertanyaannya adalah apakah ini kasus yang pertama kali atau bukan? Ternyata ini bukan yang pertama kalinya. Justru pernah dilakukan di tahun 2019. Cuman bedanya adalah kali ini LPR 5 tahun yang dinaikkan, sementara LPR 1 tahun dipertahankan. Padahal, di tahun 2019 yang lalu, PBOC hanya mempertahankan tingkat suku bunga LPR 5 tahun, sementara LPR 1 tahunnya cenderung dipangkas ataupun diubah. Nah, kali ini kalau kita lihat, pemangkasan terjadi dari 4,2% menjadi 3,95%, sementara untuk yang 1 tahun dipertahankan di 3,45%. Of course, inilah merupakan yang terbesar sebanyak 25 basis point dan pemangkasan terakhir yang sempat dilakukan adalah di bulan Agustus. Tentunya, hal ini kita akan harapkan untuk kemungkinan potensi kenaikan dari indeks saham Hang Seng ataupun ekuitas China. Walaupun kalau Anda lihat sampai detik ini, ternyata kenaikan relatif terbatas sampai kurang lebih 16.300-an dan dia turun sampai 16.060. Pertanyaannya tentunya apakah ini hanya sementara atau justru kita akan melihat dampak yang sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan rencana pertemuan antara Menteri Transportasi yang akan dilakukan hari ini, di hari Selasa, kurang lebih di jam 12.00 GMT atau 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pertemuan ini digagas oleh Jepang dan juga negara-negara G7 tentunya untuk memfasilitasi pertemuan yang akan nantinya membahas terkait dengan kondisi Laut Merah. Jadi yang akan kita pastikan nantinya apakah akan ada klausul untuk kesepakatan bersama ataupun pernyataan bersama dari semua pihak terkait dengan apa yang akan mereka lakukan atau kebijakan apa yang akan mereka ambil untuk mengatasi konflik di Laut Merah tersebut. Sampai saat ini belum ada solusi yang sangat melegakan. Dan walaupun mungkin backup plan-nya mungkin kita akan lihat terkait dengan sikap dan juga kebijakan berikutnya. Nah, hal ini tentunya akan mendorong harga minyak, teman-teman. Terutama kalau misalkan diputuskan bersama untuk melakukan serangan balik terhadap tentara ataupun militan Houthi. Tapi yang jelas, kita tidak mengharapkan adanya peperangan lebih lanjut dan kita inginkan posisi ini segera clear. Tapi apa mau dikata, kondisi geopolitik, konflik geopolitik, baik itu di Laut Merah ataupun bahkan Israel dan juga Hamas masih tetap menggelayuti pasar sehingga mungkin akan mempertahankan posisi bullish untuk crude oil. Tapi ya kita lihat saja untuk beberapa waktu ke depan. Nah, terkait dengan apa yang terjadi dari masalah LPR ini, kenapa saya bilang kejutan yang tidak terlalu besar? Karena kemarin kita sudah sempat bahas di hari Senin bahwasanya kemungkinan ada peluang atau rumor yang dikatakan oleh media Cina mengatakan ada peluang untuk pemangkasan LPR 5 tahun. Walaupun kalau kita berkaca dari kasus yang terjadi di hari Minggu tanggal 18 Februari, suku bunga MLF 1 tahun justru dipertahankan. Biasanya hal ini akan memberikan syarat juga bahwa LPR akan relatif ditahan. Tapi ternyata ya inilah yang terjadi. Sesuai dengan apa yang dirumorkan dari media Cina bahwa LPR 5 tahun sangat potensial, lebih potensial dibandingkan pemangkasan untuk yang LPR 1 tahun. Nah, apa artinya pemangkasan LPR 5 tahun ini dan bagaimana dampaknya terhadap pasar? Of course, yang harus digarisbawahi adalah sejarah di tahun 2019. Biasanya yang lebih diutamakan untuk dilakukan pemangkasan itu adalah LPR 1 tahun. Tapi dengan kondisi saat ini, setelah kemarin MLF 1 tahun pun dipertahankan, maka LPR 1 tahun hari ini dipertahankan, sementara yang 5 tahun dipangkas 25 basis point. Termasuk yang terbesar, termasuk yang pertama kalinya sejak 2019. Dan fokus utamanya ini adalah terkait dengan bersinggungan dengan suku bunga hipotek atau yang kita sebut dengan kredit di sektor perumahan atau properti. Nah, oleh karena itu, kelihatannya PBOC menunjukkan dukungannya untuk memulihkan situasi ekonomi di China terkait dengan
dampak psikologis ataupun dampak buruk dari permasalahan sektor properti yang tidak berkesudahan. Ya, kita anggap saja ini adalah langkah awal yang menunjukkan keseriusan dari PBOC untuk mendukung bangkitnya ekonomi China. Tapi tentunya ini bukan yang terakhir dan diharapkan oleh para pelaku pasar adalah ini yang pertama. Sebelum nantinya kita harapkan lagi, bahkan beberapa analis memperkirakan ada 2 kali pemangkasan. Jadi kita tinggal tunggu saja, dan ini tentunya harapannya adalah dampak berikutnya adalah dampak jangka panjang untuk pasar ekuitas China dan juga Hong Kong. Apakah ini sudah masuk untuk memanfaatkan situasi tersebut di Hang Seng? Karena jelas ini sudah kita ulas beberapa kali dan harusnya Anda sudah bergegas. Apalagi ini adalah komitmen yang sangat jelas. Kita tinggal tunggu saja terkait dengan paket stimulus ekonomi dari pemerintah. Kemudian pernyataan Bailey akan menjadi puncak dan juga fokus utama untuk hari ini, mengingat tidak ada data ekonomi yang terlalu penting lagi, terutama untuk Amerika. Nanti malam hanya berkisar kepada US Leading Index, yang artinya leading indicator, yang sebetulnya kategorinya ini adalah bintang 2 alias medium impact. Tapi saya tidak terlalu melihat ini akan terlalu berkepanjangan ataupun signifikan, mengingat pasar menunggu FOMC minutes atau nutulen rapat dari FOMC Januari yang akan dirilis besok malam. Nah, terlebih dengan fokus utama adalah Andrew Bailey. Apa yang akan kira-kira dikatakan atau disampaikan oleh Andrew Bailey di hadapan parlemen untuk kali ini, saya belum mendapatkan clue apapun. Tapi yang jelas bukan hanya Bailey, tapi juga wakilnya ada Broadbent. Dan kita tinggal tunggu apakah mereka akan memberikan kisi-kisi ataupun uraian ataupun bahkan alasan terkait dengan kebijakan moneter Bank of England atau tidak. Karena dipastikan kalau misalkan tidak ada menyinggung terkait dengan kebijakan moneter, saya rasa tidak akan ada dampak yang signifikan terhadap pound sterling. Tapi yang jelas kalau dia menyinggung terkait dengan sikap hawkish yang tetap dipertahankan, mungkin pound sterling akan terbantu untuk terdorong naik, tapi jangan harapkan kenaikan yang relatif rally lebih tinggi atau bahkan lebih eksplosif, karena kemungkinan potensi untuk kenaikan tersebut baru akan terjadi besok setelah data PMI Service dan juga PMI Manufacturing. Nah, praktis untuk minggu ini, saya cuma menandai dengan LPR dari PBOC yang sudah dikeluarkan tadi, sehingga kita masih punya beberapa agenda berikutnya yang memang secara psikologis dan juga secara data ekonomi, kita baru akan mulai keseruan minggu ini di pertengahan malam nanti, dan juga termasuk Rabu, Kamis, dan Jumat. Ada beberapa data ekonomi yang terkait dengan PMI Service ataupun Manufacturer dari 3 kawasan, termasuk juga penjualan rumah dari Amerika dan GDP dari Jerman.